Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 2319131310018 dari PSKPS Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait anatomi dari neurosensoris. Kemudian, pada kali ini kita akan membahas terkait tiga topik utama, yaitu anatomi mata dan telinga, 12 nervus cranialis dan sistem saraf pusat, dan sistem saraf perifer yaitu motorik dan sensorik beserta yaras ataupun pathways. Kita mulai dari yang pertama yaitu terkait anatomi telinga. Telinga sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu telinga luar atau auricula, telinga tengah atau membran timpani, dan telinga dalam atau labirintus. Kita mulai dari telinga luar terlebih dahulu, yaitu auricula. Auricula adalah bagian luar telinga yang terlihat secara kasat mata yang terbuat dari kartilago elastis yang dilapisi oleh kulit. Adapun untuk strukturnya yang pertama adalah helix. Helix yaitu bagian di sekitar sini, yaitu tepi luar yang melengkung mengelilingi telinga. Kemudian yang kedua adalah antihelix, yaitu lipatan kartilago di dalam helix yang bentuk tepi bagian dalam. Kemudian ada tragus, yaitu penunjulan di depan penonjolan kecil di depan meatus acousticus externus yang berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Selanjutnya ada antitragus yang terletak berseberangan dari tragus dan memiliki fungsi yang sama. Kemudian ada lobulus ataupun lobulus auriculae, yaitu daun telinga yang terkadang kita sentuh itu berupa bagian lembut di bawah auricula yang tidak mengandung kartilago. Oleh karenanya terasa seperti sedikit kenyal. Eh, Selanjutnya terdapat fossa triangular atau struktur yang berupa bentuk segitiga dan ada suatu struktur seperti lembah yaitu konka yang merupakan awal dari meatus acousticus externus. Atau konka ini sendiri berfungsi untuk mengumpulkan dan memusatkan pendengaran yang nantinya akan diteruskan melalui saluran meatus acousticus externus. Kemudian tadi sempat disinggung apa itu meatus acousticus externus. Sekarang kita akan bahas apa sih itu. Itu tuh adalah saluran yang merupakan terusan dari konka yang mana untuk meatus acousticus externus ini sendiri memiliki panjang sekitar 2,5 cm yang akan menghubungkan bagian luar telinga, auricula, dan juga bagian tengah yaitu membran timpani. Meatus acousticus externus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sepertiga dasar berupa cartilago yang terletak dengan auricula yang dilapisi oleh folikel yang memiliki rambut, kelenjar sebaceous, dan kelenjar cerumen dan terdiri dari jaringan lemak. Kemudian bagian kedua adalah 2/3 dasar yang merupakan bagian tulang yang terhubung langsung dengan tulang temporal atau dengan dasarnya adalah tulang keras. Selanjutnya ada membrana timpanica, yaitu awal dari telinga tengah dan berakhir di basta pes nantinya. Untuk membran timpani ini merupakan penghalang dan juga sebagai resonator yang mengubah gelombang suara menjadi getaran mekanis yang kemudian diteruskan ke telinga tengah melalui osikula yang akan kita bahas setelah ini. Secara umum, fungsi telinga luar adalah untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan dan memfokuskan suara tersebut melalui konka ke meatus acousticus externus menuju membran timpani. Struktur telinga luar dirancang untuk memaksimalkan pengumpulan suara, khususnya dalam frekuensi yang digunakan untuk percakapan manusia. Selanjutnya kita akan membahas terkait telinga tengah. Untuk telinga tengah ini terdiri dari ruang kecil berupa udara dan beberapa struktur penting untuk mengantarkan gelombang suara telinga luar ke telinga dalam. Jadi sebagai jembatan lah telinga luar ke telinga dalam, itu telinga tengah. Oke, untuk strukturnya yang pertama terdapat membran timpani. Jadi membran timpani ini pemisah antara telinga luar dan telinga tengah, yang mana kita kenal sebagai gendang telinga. Sebagai orang-orang menganggapnya, tahunya namanya adalah gendang telinga.
Membran timpani berperan untuk ketika gelombang suara mengenai membran timpani, membran ini tuh akan bergetar dan nih, mentransmisikan getaran ke tulang-tulang kecil di telinga tengah. Nah, tulang-tulang kecil atau tulang pendengaran ini disebut dengan osikula auditus atau tulang pendengaran. Osikula auditus terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada malleus, ada incus, dan juga stapes. Nah, setiap tulang ini juga punya fungsinya sendiri. Yang pertama kita masuk adalah malleus. Malleus atau biasa dikenal dengan tulang martil adalah penghubung langsung dengan membran timpani dan sebagai penghubung pertama getaran dari membran timpani dan diteruskan ke incus. Selanjutnya, incus atau tulang landasan adalah tulang kedua yang meneruskan getaran dari malleus ke stapes. Kemudian yang terakhir adalah stapes. Stapes atau tulang sanggurdi adalah tulang terkecil dalam tubuh manusia. Jadi fun fact-nya, tulang terkecil dalam tubuh manusia itu adalah di stapes atau di telinga. Selanjutnya, untuk stapes sendiri dia langsung menempel pada karena terletak di ujung, dia terletak di foramen ovale atau oval window yang nantinya akan meneruskan pintu masuk ke telinga dalam, yaitu ke koklea. Untuk fungsi osikula auditus atau tulang-tulang pendengaran tulang kecil itu secara umum adalah untuk menghantarkan dan memperkuat getaran suara dari membran timpani ke telinga dalam. Proses ini disebut dengan amplifikasi yang diperlukan telinga karena telinga dalam akan berisi cairan. Dan getaran suara merupakan tenaga tambahan untuk melalui cairan tersebut dan osikula inilah yang membantu getaran untuk diteruskan ke proses amplifikasi. Kemudian kita bahas sedikit dari otot-otot yang ada di telinga tengah. Yang pertama adalah musculus tensor tympani. Letaknya di sekitar sini. Sorry. Tensor tympani yang melekat pada malleus dan berfungsi untuk menegangkan membran timpani sehingga mengurangi amplitudo getaran yang dihasilkan oleh suara keras dan melindungi telinga dari kerusakan. Kemudian yang kedua ada musculus stapedius. Sesuai namanya, otot ini terletak di stapedius, yaitu untuk membatasi pergerakan stapes sehingga mengurangi intensitas getaran suara yang masuk telinga dalam. Ini juga merupakan mekanisme perlindungan terhadap suara yang terlalu keras juga. Oke, baik. Selanjutnya kita ke fungsi telinga tengah ya sudah sebutan tadi untuk pengaturan suara, amplifikasi, proteksi dari suara keras dan regulasi tekanan. Sekarang kita lanjut ke anatomi telinga dalam. Telinga dalam atau labirintus adalah bagian kompleks yang terdiri dari struktur yang terdapat dalam tulang temporal. Telinga dalam bertanggung jawab untuk dua fungsi utama, pendengaran dan keseimbangan tubuh. Baik, kita lanjut ke telinga dalam. Sebelumnya sempat saya singgung untuk stapes nantinya akan keluar melalui ke foramen ovale. Atau foramen ovale ini sendiri adalah tempat di mana dasar stapes tadi berhubungan dengan telinga dalam. Getaran dari stapes ditransmisikan melalui foramen ovale ke cairan di dalam koklear. Kemudian ada satu foramen lagi, yaitu namanya adalah foramen rotundum yang atau membrana rotundi sekunder yang berfungsi untuk mengatur pergerakan cairan di telinga dalam setelah getaran diterima dari foramen ovale. Nah, yakni foramen rotundum adalah terusan dari foramen ovale. Selanjutnya, untuk labirin osseum dan membranosa atau osseus labyrinthus dan osseus membranacea. Untuk osseus labyrinthus yang pertama adalah koklea atau biasa kita sebut dengan rumah siput karena bentuknya seperti cangkang dari siput. Nah, untuk koklea, ini adalah bagian telinga dalam yang berbentuk spiral dan berfungsi sebagai organ pendengaran utama, di mana di dalamnya terdapat cairan yang nantinya akan bergetar dan membuat rangsangan di reseptornya. Kita langsung
bahas ke duktus. Selanjutnya bisa dilihat ini adalah potongan melalui lekuk koklea, di mana dalam telinga tengah ini ada yang kita kenal dengan namanya skala. Yang pertama, terdapat tiga skala. Yang pertama adalah skala vestibuli. Skala vestibuli. Ini adalah ruang yang berisi cairan perilimfe yang menerima getaran dari foramen ovale atau oval window setelah digetarkan oleh stapes. Kemudian yang kedua adalah skala timpani yang bentuk lebih besar, adalah ruang juga berisi cairan perilimfe terletak di bawah skala media dan berakhir pada foramen rotundum atau jendela bulat atau round window. Kemudian yang terakhir ada skala media di sini berdekatan dengan skala vestibuli adalah saluran tengah yang berisi cairan endolimfe. Dalam skala media ini juga nanti akan terdapat organ korti atau reseptor dari telinga itu sendiri yang berperan penting dalam mendeteksi getaran dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Kemudian untuk skala media ini dipisahkan oleh suatu membran yang bernama membrana vestibularis atau membrana Reissner. Kemudian untuk skala media ini sendiri memiliki nama lain yaitu ductus cochlearis. Selanjutnya adalah organ korti. Organ korti adalah bagian penting dari telinga tadi ya, yang terletak di dalam ductus cochlearis di dalam skala media dan berfungsi sebagai organ pendengaran. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama adalah di organ korti terdapat seperti sel-sel rambut yang berfungsi untuk mendeteksi getaran suara dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Jadi ketika suara masuk, kemudian menggetarkan membran timpani, kemudian tulang pendengaran osikula auditus tadi menambah gerakan, memperkuat getaran, dan nantinya akan menggetarkan cairan yang ada di dalam koklea. Jadi cairan yang ada di dalam koklea ini akan berputar dan akan dari getaran tersebut akan terjadi gerakan mekanik yang nantinya akan menggerakkan sel-sel rambut di organ korti ini. Di sel rambut inilah yang nantinya akan mengubah dari gerakan mekanik tersebut, mengubahnya menjadi energi listrik yang nantinya akan disalurkan diteruskan sebagai pengantar simpul saraf ke otak. Nantinya akan diproses dan juga turunkan kembali ataupun diterima oleh otak. Nah, untuk sel rambut atau hair cells ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sel rambut luar dan juga sel rambut dalam. Untuk sel rambut luar atau eksternal berfungsi untuk mengatur sensitivitas dan penguatan suara. Kemudian yang untuk sel rambut dalam berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke otak atau menghantarkan pendengaran ke saraf. Selanjutnya untuk foramen ovale tadi saya akan bahas sedikit terletak di antara telinga tengah dan dalam dan juga disebut dengan oval window, yaitu tempat masuk ke koklea, di mana stapes mentransmisikan getaran suara ke dalam cairan perilimfe di skala vestibuli. Kemudian untuk jendela bulat atau round window berfungsi untuk meredakan tekanan yang dihasilkan oleh getaran di dalam cairan skala timpani dalam koklea ketika getaran dari stapes sampai koklea. Kemudian foramen rotundum memberikan jalan keluar bagi tekanan yang terbentuk di dalam telinga dalam. Kemudian untuk saraf yang bersarapi atau menginervasi dari telinga ini dalam ini sendiri khususnya adalah nervus vestibulocochlearis atau nervus cranialis ke-8. Sesuai namanya, nervus vestibulocochlearis ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu nervus vestibularis dan juga nervus cochlearis. Vestibularis yang ini, cochlearis yang ini. Untuk nervus cochlearis, itu adalah cabang yang membawa informasi tentang suara dari organ korti ke otak. Sedangkan nervus vestibularis itu membawa informasi tentang keseimbangan dan juga dari utriculus, sacculus, dan saluran ductus semicircularis ke otak. Untuk telinga dalam ini sendiri secara umum berfungsi untuk pendengaran, kemudian dan juga keseimbangan. Mungkin itu saja terkait dengan anatomi telinga. Sedikit saya simpulkan untuk telinga terbagi menjadi tiga, yaitu telinga luar, tengah, dan juga dalam.
Telinga luar menerima suara, mengumpulkan dan memperkuatnya untuk disalurkan melalui meatus akusticus externus ke menggetarkan membran timpani. Membran timpani kemudian di telinga tengah terdapat tiga tulang pendengaran atau osikula auditus yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian nantinya akan getaran yang sudah diperkuat nantinya akan masuk melalui oval window yang menggetarkan cairan di dalam koklea. Nantinya akan keluar melalui round window. Getaran yang terjadi di dalam koklea nantinya akan merangsang organ korti yang terdapat di skala media dan menggetarkan sel-sel rambut yang nantinya akan mengubahnya menjadi sel saraf yang akan diteruskan lagi ke otak. Selanjutnya adalah anatomi mata. Di sini kita lebih fokus ke lacrimalis apparatus in situ atau yang berarti sistem air mata. Jadi, di mata terdapat sebuah kelenjar yang menghasilkan air mata yang bernama glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis terbagi menjadi dua pars. Yang pertama adalah pars orbitalis dan juga pars palpebralis. Atau bisa dibilang lobus orbital dan juga lobus palpebra. Ini dipisahkan oleh suatu otot yang bernama musculus levator palpebra superioris. Kemudian, kelenjar tadi tentunya memiliki saluran. Saluran tersebut bernama ductuli excretorii glandulae lacrimalis. Kenapa namanya ductuli excretorii? Karena saluran ini tidak hanya satu. Kalau satu disebut dengan ductus, maka jika banyak maka disebut dengan ductuli. Yang mana di sini adalah ductuli excretorii glandulae lacrimalis. Yang berfungsi untuk melumasi permukaan mata, membersihkan debu atau partikel asing dari permukaan mata, dan memberi perlindungan antibakteri karena adanya enzim dengan air mata seperti lisozim. Dan tadi untuk salurannya itu berfungsi untuk mengalirkan air menuju permukaan anterior mata, tepat, eh, tepatnya di bagian konjungtiva, ini ya, ini di bagian konjungtiva, kemudian menyebar merata di seluruh permukaan mata. Kemudian jika kalian perhatikan ketika air mata kita menangis, kemudian keluar air mata, nantinya air mata tersebut tidak semuanya jatuh, namun ada yang menghilang kemana. Jadi dia akan masuk ke suatu saluran yang bernama eh, punctum lacrimale, yang merupakan eh, tempat terkumpulnya air mata di sudut medial mata atau dekat hidung dan masuk ke dalam lubang kecil yang tadi adalah punctum lacrimale untuk mengalirkan air mata menuju ke sistem pembuangan air mata. Selanjutnya adalah canaliculi lacrimales. Adalah dua saluran yang merupakan lanjutan dari punctum lacrimale yang nantinya akan mengalirkan air mata ke bawah dibantu oleh musculus orbicularis oculi yang juga berfungsi untuk mengedipkan mata. Kemudian selanjutnya air mata akan ditumpuk di dalam saccus lacrimalis dan nantinya akan diteruskan ke ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis yang berarti adalah ductus yang menghubungkan antara eh, mata lacrimalis dan juga rongga hidung. Air mata yang terkumpul ini akan terkumpul. Itulah sebabnya ketika seseorang menangis dalam jumlah yang banyak, air mata dapat masuk ke dalam hidung dan menyebabkan hidung berair. Itu karena air mata yang sudah dikeluarkan kemudian masuk ke punctum melewati canaliculi lacrimalis, kemudian masuk ke saccus lacrimalis dan ke ductus nasolacrimalis yang menghubungkan dengan rongga hidung. Kemudian untuk secara umum fungsi lacrimal apparatus adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan air mata. Air mata ini juga bermanfaat untuk melindungi mata dari infeksi dan juga mengalirkan dan membuang air mata berlebih melalui saluran tadi. Secara singkat, alur dari air mata adalah air mata diproduksi oleh glandula lacrimalis, kemudian disalurkan oleh canaliculi lacrimalis, kemudian air mata tersebar, kemudian air mata yang berlebih dikumpulkan di punctum lacrimale melewati kanal lacrimalis, masuk dikumpulkan di saccus lacrimalis dan melalui ductus nasolacrimalis
dan akhirnya ke muara ductus nasolacrimalis. Selanjutnya, kita akan bahas tentang terkait lacrimal apparatus, khususnya untuk dissection. Jadi, lanjutan dari ductus nasolacrimalis tadi adalah meatus nasi inferior, yang berfungsi untuk mengeluarkan isi dari ductus nasolacrimalis tadi. Kemudian, jika kita lihat, glandula lacrimalis tadi juga langsung bersinggungan dengan os frontal. Dan terdapat beberapa struktur organ lainnya yang membantu dalam proses lacrimalis apparatus in situ tadi atau mekanisme air mata. Kita lanjut ke eyelids atau bulu mata. Struktur yang pertama yaitu adalah supercilia atau bisa kita kenal dengan alis kita yang berfungsi agar keringat tidak langsung mengenai mata. Dan jika kalian pernah merasakan ketika keringat itu langsung mengenai mata maka akan terasa perih. Jadi supercilia ini penting untuk ketika keringat itu jatuh, maka dia akan mengalirkannya ke samping, ke lateral, ataupun ke medial. Kemudian yang kedua ada glandula tarsalis atau glandula Meibom, yang merupakan kelenjar penghasil lemak yang berfungsi untuk meminyaki tepian palpebra. Sini ya. Kemudian kita akan bahas terkait otot-otot atau muskulus atau muskulus muskulus otot-otot yang terdapat di mata. Yang pertama adalah musculus levator palpebra superioris. Nah, terdapat di sekitar sini. Ini agak terpotong ya gambarnya. Yang berfungsi untuk mengangkat atau membuka kelopak mata. Dan ini juga dibantu oleh nervus trigeminus. Sedangkan untuk menutup itu oleh nervus facialis. Selanjutnya yaitu musculus tarsalis superior atau otot polos dengan nama klinis muler. Yang terletak di sekitar sini berfungsi untuk sistem saraf simpatis. Kemudian ada musculus orbicularis oculi pars palpebralis di sini yang berfungsi untuk jaringan kolagen. Kemudian ada tersus superior, ini bukan otot ya, tapi bukan jaringan kolagennya tadi kelenjar meibum melekat di tersus superior ini. Kemudian ada glandula tarsalis meibum tadi. Kemudian ada glandula atau kelenjar juga glandula sebacea yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak yang meminyaki eyelashes atau bulu mata. Kemudian ada muara saluran glandula tarsales yang dimana merupakan tempat eyelashes atau bulu mata sebagai penyaring debu. Dan terakhir ada tarasus inferior. Kemudian jika kita masuk lebih dalam, kita akan melihat beberapa struktur. Yang pertama adalah tunica conjunctiva palpebra yang merupakan struktur yang memiliki banyak pembuluh darah dalamnya. Kemudian ada kornea yang bersih dari pembuluh darah merupakan inervasi dari kamera okuler anterior. Kemudian ada lens, yaitu tempat akomodasi mata dengan serabut fiber atau serabut fiber ya. Kemudian ada kamera okuli anterior, yaitu ruangan depan. Ini. Kemudian ada iris, yaitu pembatas. Dan ada kamera okuli posterior. Kemudian di mata juga terdapat sebuah kelenjar lemak. Selanjutnya kita akan membahas terkait otot-otot yang ada di extrinsic atau extraocular muscle. Ini kita lihat dari right lateral atau di sisi lateral kanan. Yang pertama ada musculus obliquus superior, ada musculus obliquus inferior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus lateralis, dan musculus rectus medialis. Nah, ke otot yang saya sebutkan ini berperan dalam akomodasi mata atau pergerakan mata atau eye movement. Kemudian di ujung dari otot-otot tadi ada namanya annulus tendinus communis atau origo dari semua otot rectus. Kemudian ada sinus maxillaris, ini kita singgung sedikit ya, ada sebuah lubang, dan ada trochlea yang merupakan insersio dari otot.
kita bahas terkait eye movement atau pergerakan mata. Jadi, muskulus ekstraokular tadi memiliki fungsinya masing-masing dan sesuai dengan namanya. Pertama, kita bahas musculus rectus lateralis. Ini jika kita lihat ini adalah penampakan mata sebelah kanan. Jadi, musculus rectus lateralis berfungsi untuk abduksi atau sebagai abduktor. Jadi, mengarahkan mata itu ke arah lateral. Jadi, jika dari mata kanan ke arah lateral, maka ke sebelah kanan sini. Namun, jika mata kiri ke arah lateral, maka ke sebelah kiri sana. Ini. Oke. Selanjutnya adalah musculus rectus medialis yang berfungsi untuk adduksi. Maka kebalikannya, musculus rectus medialis mengarah ke medial atau mengarah ke dalam. Jika di sebelah kanan, maka dia akan mengarah ke sebelah kiri. Namun jika di mata kiri, maka dia akan mengarah ke arah medial, yaitu ke sebelah kanan. Oke. Selanjutnya ada musculus rectus superior. Ini berfungsi untuk mengarahkan mata ke sebelah medial dan ke arah atas. Kemudian untuk musculus rectus inferior ini mengarahkan mata ke medial tapi ke arah bawah. Kemudian ada musculus obliquus. Musculus obliquus ini memiliki dua yaitu inferior dan superior. Namun fungsinya sedikit berbeda. Di mana untuk musculus obliquus inferior itu berfungsi untuk eh, menggerakkan mata ke arah lateral ke arah atas. Sedangkan untuk musculus obliquus superiornya mengarahkan mata ke arah lateral ke arah bawah. Jadi kebalikan dari musculus rectus tadi. Jadi untuk pergerakan dari mata ini tentunya misal ke atas itu tidak hanya digerakkan oleh satu musculus otot saja, tapi digerakkan oleh musculus obliquus inferior dan rectus superior. Karena jika ada gangguan dari musculus ini, maka akan terjadi eh, suatu klinis dari mata. Kemudian yang di bawah juga, kecuali untuk musculus rectus medialis ini digerakkan oleh satu otot. Namun otot lainnya juga berperan dalam eh, akomodasi mata atau pergerakan mata. Jadi untuk ke arah luar lateral itu namanya abduksi, ke arah dalam itu adduksi. Kalau ke arah bawah itu depresi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pathways atau jaras. Di mana untuk mata ini sendiri dipersarapi salah satunya adalah oleh nervus opticus atau nervus cranialis kedua. Bagaimana? Yang pertama kita bisa lihat di gambar ini. Di sini eh, dibagi menjadi beberapa lobus-lobus. Ada empat warna. Yang pertama ada sisi kiri ke temporal, sisi kiri ke kanan ke temporal, kanan ke nasal. Selanjutnya, jika kita lihat di sini ada terlihat lingkaran yang berwarna lebih gelap yang merupakan gambaran dari zona makula atau makula lutea. Sedangkan warna yang lebih terang merupakan gambaran lapangan monokular. Setiap kuadran diberi warna yang berbeda-beda. Jadi, eh, untuk retina kanan dan retina kiri ini merupakan memiliki pandangan atau gambarannya masing-masing. Inilah proyeksi pada retina kanan, ini proyeksi pada retina kiri. Nantinya, gambaran dari retina kanan dan kiri ini akan menyilang melalui sebuah persilangan yang bernama kiasma optikum. Kiasma optikum ini akan menyilangkan kalau dari retina kanan maka dia akan ke kiri. Untuk retina kiri maka dia akan ke kanan. Selanjutnya dari nervus opticus tadi akan berubah menjadi tractus opticus. Untuk tractus opticus kanan bawa gambar dari temporal dan temporal kanan dan temporal kiri. Sedangkan untuk tractus opticus kiri bawa dari nasal. Nah, ini bisa dilihat dari proyeksi pada nukleus geniculatum lateral dorsal kiri dan ini proyeksi pada nukleus geniculatum lateral dorsal kanan. Kemudian
corpus geniculatum tadi sebagian serabut memang akan menjadi radiasio optika untuk stimulus ke sel neuron di viscera calcarina. Viscera calcarina atau sulcus calcarinus terdapat di girus untuk memproyeksikan gambar yang terletak di lobus occipital yang berfungsi untuk eh, penglihatan, primary visual cortex. Kemudian selanjutnya ada terkait sistem saraf pusat dan nervus cranialis. Selanjutnya kita akan bahas terkait sistem saraf pusat. Untuk sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat, ini meliputi otak atau encephalon dan juga medulla spinalis. Sedangkan untuk sistem saraf tepi, meliputi dari nervus cranialis yang berjumlah 12 dan juga nervus spinalis yang berjumlah 31. Pertama saya akan bahas terkait sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat sendiri itu terbagi menjadi eh, otak dan juga otak atau encephalon dan juga medulla spinalis. Nah, untuk sistem saraf pusat adalah sistem yang berasal dari otak menuju ke tepi, sesuai dengan namanya. Jadi, untuk sistem saraf pusat sendiri, sama yaitu di otak atau encephalon juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada cerebellum, cerebrum atau otak besar. Kemudian ada trunkus encephali atau batang otak. Dan ada cerebellum untuk otak kecil. Kemudian ada diencephalon dan basal ganglia. Pertama yaitu untuk cerebrum atau otak besar ini terbagi menjadi 5 lobus. Sebenarnya ada 6 lobus. Yang pertama adalah lobus frontalis yang terletak di bagian depan. Kemudian lobus parietalis terletak di sekitar bagian atas. Kemudian lobus temporalis di lateral dekat dengan telinga. Kemudian lobus occipitalis terletak di belakang. Kemudian jika dilihat dari medial, maka akan tampak yang pertama ada lobus angularis dan juga lobus limbicus. Fungsinya sendiri untuk lobus frontalis itu adalah primary motor cortex atau berkaitan dengan motorik tubuh. Kemudian untuk lobus parietalis untuk primary sensor cortex atau sensor organ sensoris di dalam tubuh yang mana kita bahas kali ini. Nah, jadi untuk lobus temporalis ini eh, adalah primary auditory cortex atau untuk pendengaran. Dan untuk lobus occipitalis itu untuk primary visual cortex atau untuk penglihatan. Kemudian untuk lobus limbicus itu untuk sistem limbik yang meliputi amigdala, hipotalamus, hipokampus, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tadi terbagi menjadi dua, yaitu nervus spinalis dan juga nervus cranialis. Kali ini kita akan bahas terkait nervus cranialis saja. Nervus cranialis terbagi menjadi 12 sesuai dengan urutannya. Jadi nervus pertama akan disebut untuk nervus ke-1. Untuk nervus pertama ada nervus olfactorius. Nervus olfactorius, kemudian nervus kedua nervus opticus, ketiga nervus oculomotorius, keempat nervus trochlearis, kelima trochlus trigeminus, keenam trochlus abducens, ketujuh adalah nervus facialis, kedelapan adalah nervus vestibulocochlearis. Kemudian ke-9 nervus glossopharyngeus, ke-10 nervus vagus, ke-11 nervus accessorius, dan ke-12 adalah nervus hypoglossus. Selanjutnya kita bahas masing-masing. Yang pertama kita mulai dari nervus olfactorius. Nervus olfactorius atau nervus pertama ini berfungsi untuk penciuman. Saraf ini membawa informasi sensorik mengenai bau dari hidung ke otak, yang merupakan tipe sensorik. Kemudian nervus opticus. Nervus opticus berfungsi untuk penglihatan,
membawa informasi visual dari retina di mata ke otak untuk diproses menjadi penglihatan dan merupakan tipe saraf sensorik. Selanjutnya, nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius berfungsi untuk pergerakan mata, di mana sebagian besar otot yang menggerakkan bola mata seperti otot rectus superior dan lain-lain, dan juga musculus obliquus, dan juga mengontrol otot kelopak mata atau musculus levator palpebra superioris dan mengatur ukuran pupil melalui kontraksi musculus ciliaris, yaitu untuk akomodasi mata. Ini bertanggung jawabi oleh nervus oculomotorius. Selanjutnya adalah nervus trochlearis atau nervus keempat. Nervus trochlearis ini juga berfungsi untuk gerakan mata, namun lebih ke mengontrol otot obliquus superior yang membantu menggerakkan mata ke bawah dan ke arah luar. Jadi dia merupakan tipe motorik. Oh ya, tadi juga tipe motorik ya untuk nervus oculomotorius. Selanjutnya untuk nervus abducens, nervus trigeminus maaf, yaitu nervus kelima yang berfungsi untuk sensasi wajah dan gerakan otot mastikasi atau mengunyah. Nah, untuk saraf nervus trigeminus ini sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Untuk nervus ophthalmicus itu untuk membawa sensasi dari mata, dahi, dan hidung. Sedangkan untuk nervus eh, maxillaris itu membawa sensasi dari pipi, rahang atas, gigi atas, dan rongga hidung. Dan untuk nervus maxillaris itu mandibularis, maaf, itu untuk membawa sensasi dari rahang bawah, gigi bawah, dan sebagian lidah serta mengontrol otot kunyit. Oleh karenanya, untuk nervus trigeminus ini merupakan tipe sensorik dan juga motorik. Lanjut kita ke nervus abducens atau nervus keenam. Nervus abducens berfungsi untuk gerakan mata juga, namun untuk menggerakkan musculus rectus lateralis yang menggerakkan bola mata ke abduksi atau abduction. Selanjutnya adalah nervus facialis atau nervus ketujuh. Nervus facialis berfungsi untuk gerakan otot wajah, produksi air mata dan saliva serta pengecapan oleh gustatoria ya. Nah, untuk saraf ini sendiri itu mengendalikan ekspresi wajah, kemudian merangsang kelenjar lacrimalis atau air mata, kelenjar ludah, saliva, dan juga pengecapan tadi di 2/3 antara lidah tepatnya. Dan nervus facialis ini juga bertipe sensorik dan juga motorik. Selanjutnya ke nervus vestibulocochlearis. Sebelumnya sudah dibahas untuk nervus vestibulocochlearis ini ada dua sebenarnya, yaitu nervus vestibularis dan juga nervus cochlearis. Untuk nervus vestibularis itu bertanggung jawab untuk pendengaran, membawa sinyal dari koklea menuju ke otak, dan untuk nervus vestibularis yaitu mengatur keseimbangan dan tekanan di dalam telinga. Lanjut ke nervus yang kesembilan yaitu nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus itu merupakan nervus yang berfungsi untuk pengecapan, menelan, dan sensasi dari faring serta pengaturan kelenjar ludah juga. Ini merupakan tipe sensorik dan juga motorik. Selanjutnya adalah nervus vagus. Jika kalian perhatikan berdasarkan ini kan ada berdasarkan gambar ya untuk nervus vagus ini daerah ini, daerah ini, daerah ini. Nah, untuk nervus vagus ini dia terlihat banyak sekali organnya. Ada telinga, ada usus besar, ada usus kecil, ada spleen, dan lain-lain. Karena nervus vagus ini adalah nervus terpanjang di dalam tubuh, yaitu nervus terbesar. Jadi dia bertanggung jawab di 90% saraf sensorik dalam tubuh. Jadi untuk nervus vagus ini sendiri berfungsi untuk pertama otonom pada jantung, kemudian jantung ya, masih otonom pada jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan, serta sensasi dari faring, laring, dan organ internal lainnya. Saraf ini merupakan saraf yang sangat penting untuk mengatur fungsi-fungsi otonom seperti yang diinervasinya, yaitu untuk jantung, pernapasan, dan pencernaan. Selain itu, nervus vagus juga membawa informasi sensorik dari rasa yang ada di laring, faring, dan organ internal lainnya. Oleh karenanya, nervus vagus adalah tipe saraf sensorik dan juga motorik. Selanjutnya adalah nervus accessorius, yaitu nervus ke-11. Ini untuk mengontrol otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Kita lihat di gambar. Jadi mengatur gerakan kepala, leher, dan bahu
dengan mengontrol otot tadi sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Kemudian untuk nervus yang terakhir yaitu nervus ke-12 yaitu nervus hipoglossus. Ini berfungsi untuk mengontrol gerakan lidah. Jadi, pergerakan lidah saat berbicara, menelan, dan juga mengunyah atau mastikasi. Jadi, untuk nervus hipoglossus merupakan tipe saraf motorik. Jadi, untuk nervus cranialis ini memainkan peran penting dalam menghubungkan otak dengan berbagai bagian di dalam tubuh, khususnya kepala, leher, berbagai fungsi sensorik, mata, hidung, eh, penglihatan, juga pendengaran, dan memiliki tipe sensorik ataupun motorik atau bahkan keduanya. Sementara yang lain seperti saraf trigeminal dan saraf vagus membawa fungsi gabungan ya tadi ya. Oke, baik. Ini bisa dilihat di gambar ini ada tandanya kalau warna merah, ini garis yang berwarna merah itu efren atau dari eh, motor fiber. Kalau untuk biru itu aferen atau sensori. Kalau untuk kuning itu adalah spinal nerve fibers. Jadi setiap nervus ini ada yang bersifat sebagai motorik, yaitu dari otak ke organ target ataupun dari organ target ke menuju ke otak. Kita lanjut ke area yang diinervasi atau innervation area dari tiap-tiap nervus tadi. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa eh, innervation area ini diklasifikasikan seperti yang kalian ada yang GPE, SVA, GSA, GVA, SVA itu diklasifikasikan berdasarkan tiga klasifikasi. Yang pertama adalah G atau S, yang berarti general atau umum dan juga eh, S atau spesial yaitu khusus. Artinya kalau untuk general itu dia menginervasi secara umum, sedangkan spesial atau khusus itu biasanya untuk yang sensorik yaitu penglihatan ataupun pendengaran. Kemudian yang kedua adalah somatik atau visceral. Kalau untuk untuk huruf yang di tengah ya. Untuk somatik itu adalah organ bagian luar, sedangkan untuk visceral itu adalah organ di bagian dalam. Kemudian yang terakhir adalah huruf yang terakhir A atau E, itu adalah aferen dari pusat ke tepi atau eferen dari tepi ke pusat. Baik, kita lihat masing-masing. Yang pertama, dari nervus olfactorius ini adalah SSA yang berarti Special Somatic Afferent, ya, mana dia adalah khusus di organ bagian luar dan bersifat aferen. Jadi untuk nervus olfactorius dia menginervasi dari mucosa olfactorius. Yang kedua untuk nervus opticus dia sama SSA. Dia menginervasi dari retina. Kemudian nervus oculomotorius, nervus ketiga, bersifat GSE dan juga GVE, yaitu General Somatic Efferent dan juga General Visceral Efferent. Yang itu untuk inervasi area otot-otot di mata ya, baik itu intraokular dan juga ekstraokular. Selanjutnya untuk nervus cochlearis, ini bersifat GSE, yaitu General Somatic Efferent untuk musculus ekstraokular, ini otot ekstraokular di mata. Kemudian untuk nervus trigeminus, ini bersifat SVE dan GSA, yaitu Special Visceral Efferent dan juga General Special Afferent, yaitu untuk otot mastikasi dan juga wajah ya, sensasi wajah. Kemudian untuk nervus abducens itu bersifat GSE atau General Special Efferent, General Somatic Efferent, maaf, untuk musculus ekstraokular juga, atau otot ekstraokular mata. Kemudian untuk nervus facialis ada empat, ada GVA, SVA, SVA, GSA untuk mimik wajah, otot mimik wajah, kemudian organ gustatoria, dan juga glandula atau kelenjar. Kemudian untuk nervus vestibulocochlearis, tipenya adalah SSA, yaitu Special Somatic Afferent, yaitu untuk vestibular dan organ pendengaran. Kemudian untuk nervus glossopharyngeus, ada GVA, SVA, GSA, GVA, dan juga SVA, yaitu untuk otot paring dan juga glandula parotidea. Kemudian untuk nervus vagus ada GVA, SVA, GSA, GVA, SVA sama ya, yaitu untuk otot di paring
laring, dan juga organ-organ internal, organ di dalam. Dan untuk nervus accessories bersifat SVA, Special Visceral Efferent, yaitu untuk menginervasi tadi musculus trapezius dan juga musculus sternocleidomastoideus. Dan untuk nervus hypoglossus yang terakhir yaitu GSA General Somatic Efferent untuk otot di bagian lidah. Selanjutnya kita ke pathways atau jaras-jaras dari motorik dan juga sensorik. Yang pertama kita bahas dari eh, motorik. Sensorik itu merupakan pathways ascending atau ke atas. Dan untuk motorik adalah pathways descending atau ke bawah. Kita bahas pertama dari sensorik ascending pathways. Yang pertama ada A. Fasciculus cuneatus. Yang mana yang ini di sekitar sini. Dia untuk upper limb dan juga TG, T6, dan di atasnya. Untuk fasciculus cuneatus tadi mengirimkan sensasi sentuhan halus atau getaran dari propriosepsi dari ekstremitas dan batang tubuh di atas T6 atau thorax vertebra atau lokalis ke-6. Ini adalah jalur yang bersifat ipsilateral, artinya tetap berada di sisi yang sama dari tubuh. Sedangkan untuk kontralateral dia akan bersinggungan atau berlawanan dari tubuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah fasciculus gracilis. Untuk fasciculus gracilis adalah jalur sensorik yang membawa informasi dari bagian bawah tubuh, ekstremitas bawah, dan batang tubuh di bawah dari vertebra thoracalis ke-6, meliputi sentuhan halus, getaran, dan juga propriosepsi. Selanjutnya, untuk anterior spinocerebellar, anterior spinothalamic tractus, telah membawa sensasi sentuhan kasar dan tekanan dari tubuh menuju otak. Ini adalah jalur kontralateral yang berarti sinyal melintasi sisi yang berlawanan dari tubuh di medulla oblongata. Kemudian yang keempat kita langsung yaitu cuneo-cerebellar tractus, yaitu mengirimkan informasi proprioseptif dari ekstremitas atas menuju cerebellum untuk mengkoordinasikan gerakan tanpa melintasi sisi tubuh atau ipsilateral. Kemudian untuk yang kelima adalah tractus spinothalamicus lateral, yaitu membawa informasi sensorik tentang nyeri dan suhu. Ini adalah jalur kontralateral yang artinya melintasi sisi yang berlawanan di sumsum tulang belakang. Kemudian yang terakhir adalah tractus spinothalamicus anterior, yaitu jalur yang membawa sensasi sentuhan kasar dan tekanan dari tubuh menuju otak. Ini berperan dalam persepsi sensasi sentuhan dasar. Selanjutnya, untuk yang motorik atau descending pathways, bentar. Yang pertama adalah tractus corticospinalis lateralis yang bertanggung jawab untuk gerakan motorik sukarela, terutama untuk kontrol otot ekstremitas. Jalur ini melintasi tubuh yang berlawanan atau kontralateral. Kemudian ada tractus cerebrospinal, berperan dalam kontrol motorik halus, terutama yang terkait dengan otot flexor. Jalur ini juga melintasi sisi yang berlawanan. Kemudian ada tractus corticospinal anterior dan juga lateral. Untuk yang anterior mengontrol gerakan volunteer atau sukarela terlebih banyak berperan dalam kontrol otot tubuh di bagian tengah ipsilateral. Untuk tractus reticulospinal lateralis ini mengatur penghambatan kontraksi otot dan mengontrol tonus otot serta pernapasan otomatis. Kemudian yang kelima ada tractus vestibulospinal untuk keseimbangan dan tractus tectospinal untuk koordinasi antara gerakan kepala dan penglihatan. Nah, secara garis besar, semua jalur ini memiliki peran spesifik dalam mengatur sensorik atau penginderaan dan motorik atau gerakan dari dan menuju otak melalui sumsum tulang belakang. Baik, mungkin sekian dari saya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait tiga materi tadi ya, tiga topik utama, yaitu terkait anatomi mata dan telinga, 12 nervus cranialis dan sistem saraf pusat, dan juga sistem saraf perifer, motorik dan sensorik pathways. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.